Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan memang hari-hari ini kita masuk di momentum Prapaskah, di mana sebentar lagi kita akan merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Kristus, dan kemudian hari kebangkitan Kristus yang disebut hari raya Paskah. Nah, mari kita akan belajar firman Tuhan di hari ini dengan sebuah tema perkataan agung Yesus di Golgota, seri yang kedua. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, peristiwa yang sangat mengagumkan di Golgota, bagaimana Yesus disalibkan, dan di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus ada penjahat-penjahat yang tergantung pula di kayu salib. Mereka layak menerima hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka, karena mereka memang seorang penjahat yang melakukan kejahatan. Mereka melakukan kesalahan. Tetapi Yesus sama sekali tidak berbuat salah. Itu sebabnya mari di hari ini kita patut bersyukur, karena Yesus mengasihi kita. Ia rela menyerahkan dirinya, nyawanya demi kita. Ia berkorban, darahnya tertumpah untuk pengampunan bagi dosa-dosa kita. Saudara, orang yang tersalib di zaman itu, mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengalami siksaan dan penderitaan yang berat. Hukuman bangsa Romawi berupa salib adalah hukuman yang paling mengerikan, dan itu adalah hukuman yang benar-benar bagi mereka yang terkutuk, dan mereka benar-benar dipermalukan. Saudara bisa bayangkan penderitaan Yesus pada waktu itu. Tetapi kedua penjahat yang tergantung di atas kayu salib, mereka mengeluarkan kata-kata cacian, makian, hujat, sumpah serapah. Dan itulah memang yang terjadi atas orang-orang yang tersalibkan. Tetapi Yesus sama sekali tidak dicatat di Alkitab. Yesus mengucapkan kata-kata yang bernada cacian, makian, hujat, atau sumpah serapah. Sebaliknya Yesus mengucapkan kata-kata yang agung, yang hari ini kita akan renungkan, di mana di seri yang kedua ini kita akan belajar perkataan Yesus yang kedua. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Salah seorang penjahat itu, dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja." Saudara, mari kita belajar dari apa yang dilakukan Yesus. Di tengah penderitaan itu, Yesus masih melayani penjahat yang bertobat. Seorang penjahat, seorang yang benar-benar orang yang hina, orang yang jahat. Ia berbuat kesalahan, ia pantas untuk dihukum. Tetapi ketika ia bertobat, Yesus melayaninya. Yesus di tengah penderitaannya, di mana ia dalam kesakitan, namun sekalipun ia di dalam keadaan yang seperti itu, ia masih melayani. Saudara, mari belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari teladani sikap Kristus. Mari belajar untuk kita selalu melayani orang-orang yang terhilang. Belajar melayani mereka yang miskin. Belajar melayani mereka yang terkutuk, yang terhina. Mereka yang mungkin tidak dianggap oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka yang memang termarginalkan, dan mereka yang benar-benar membutuhkan akan perhatian.
Saudara, gereja dipanggil untuk menjadi berkat. Gereja dipanggil untuk melayani sesama. Mari, jika ada yang susah, mari kita hibur. Jika ada orang yang mengalami apa yang namanya pergumulan, mari kita doakan. Mari kita layani. Mereka yang mungkin mengalami kesulitan, masalah yang berat, mari kita berikan jalan keluar. Dan mari kita, jika ada berkat, kita tolong, kita bantu mereka yang susah. Saudara, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah sebuah kehidupan yang nyata, yang terrealisasi. Dan itu harus tercermin dalam kehidupan kita. Bagaimana Kristus harus dinyatakan kepada dunia ini. Dan itu hanya bisa diwujudkan lewat perbuatan atau tindakan. Apa artinya kita Kristen tapi kita tidak melakukan perbuatan yang nyata, di mana kita tidak melayani sesama kita? Mari, apapun di tengah situasi yang terjadi, mungkin hari ini Anda juga dalam keadaan yang susah, tapi jika memungkinkan Anda bisa melayani, belajarlah untuk tetap melayani mereka yang membutuhkan pertolongan. Saya percaya orang-orang yang memberi perhatian dan melayani sesamanya, maka ia tidak akan pernah tidak diberkati Tuhan. Mari semangat melayani, dan biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.